Kasus korupsi terbesar di Indonesia. Korupsi proyek BTS 4G. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat kerugian negara akibat korupsi pengadaan tower BTS 4G dan infrastruktur Badan Komunikasi Telekomunikasi dan Informasi Kominfo pada tahun 2020 sampai 2022 sebesar 8,32 triliun. Target pembangunan tower yang ditetapkan yaitu sebanyak 4.200 unit pada tahun 2021 dan 3.700 unit pada tahun 2022, namun hanya terrealisasi 86% dengan 1.900 lokasi aktif pada April tahun 2022. PT Asuransi Jiwasraya, pengelolaan dana investasi Jiwasraya selama 2008 sampai 2019 menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. Tekanan likuiditas perusahaan yang sangat tinggi hingga ekuitas minus sebesar 27,24 triliun pada November 2019. Kondisi ini menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi lainnya karena banyak nasabah kehilangan hak polisnya karena kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini. Izin ekspor minyak sawit mentah, kasus fasilitas ekspor CPO pada periode tahun 2021 sampai 2022 yang menimbulkan kerugian total 20 triliun, terdiri dari kerugian negara 6 triliun, kerugian perekonomian 12 triliun, dan keuntungan ilegal sebesar 2 triliun. Dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah ini, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Dirjen Daglu Kemendag Wisnuwardana dan Komisaris PT Wilmar Nabati yaitu Master Parulian Tumanggor. Kasus ini berawal dari eksportir yang tetap mengekspor, meski ada kewajiban menjual di dalam negeri, sehingga pasokan domestik berkurang dan merugikan masyarakat. Dana pensiun PT Asabri. Kesalahan pengelolaan dana investasi PT Asabri pada tahun 2012 sampai 2019 menimbulkan kerugian negara sebesar 22,78 triliun. Kejagung menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi dana pensiun ini, termasuk Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat yang juga terlibat kasus Jiwasraya. Pengolahan kondensat ilegal TPPI. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama ditunjuk sebagai mitra penjual minyak mentah negara antara tahun 2009 sampai 2011, namun tidak menyetorkan hasil penjualan sesuai prosedur. Akibatnya, negara merugi 35 triliun. Tersangka dalam kasus ini adalah mantan Kepala Badan Pelaksana Migas, yaitu Raden Priyono, lalu mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran Badan Pelaksana Migas, Joko Harsono. Penyerobotan lahan sawit Grup Duta Palma. Grup Duta Palma menggunakan 37.095 hektar lahan negara di Indragiri, Hulu Riau untuk perkebunan kelapa sawit selama periode 2003 sampai 2022. Dalam kasus korupsi penyerobotan lahan sawit oleh Duta Palma ini, kerugian negara tercatat sebesar 104,1 triliun, terdiri dari kerugian keuangan 4,9 triliun dan kerugian perekonomian 99,2 triliun. Pemilik Duta Palma yaitu Surya Darmadi dijatuhi 15 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar, serta wajib membayar uang pengganti 2,2 triliun dan kerugian perekonomian 39 triliun. Mantan Bupati Indragiri, Hulu, Raja Tamsir Rahman divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta karena mempermudah penyerobotan lahan sawit. Skandal BLBI. Bantuan likuiditas Bank Indonesia muncul pada krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 ketika BI menyalurkan 147,4 triliun untuk menyelamatkan 48 bank yang hampir bangkrut. Sayangnya, dana tersebut diselewengkan dan audit BPK menyebut kerugian negara mencapai 138,4 triliun, sementara BPKP mencatat 106 triliun. Tata kelola minyak mentah subholding Pertamina. Penyidik Kejagung mengungkap kerjasama jahat antara penyelenggara negara dan broker melalui kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina tahun 2018 sampai tahun 2023. Dari pihak Pertamina terdapat 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yaitu Rifa Siahan. Tersangka lainnya, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional yaitu Sani Dinar Saifuddin. Kemudian ada Direktur PT Pertamina International Shipping yaitu Yoki Fernandi dan VP Feedstock Manajemen PT KPI yaitu Agus Purwono. Sementara dari pihak perusahaan swasta, penyidik menetapkan pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa, yaitu Muhammad Keri Adrianto Rija. Lalu ada komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading, yaitu Ramadan Jodo, dan komisaris PT Navigator Katulistiwa,
sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, yaitu Dimas Warspati. Korupsi PT Timah. Kasus korupsi di PT Timah Tbk selama periode tahun 2015 sampai 2022 tercatat sebagai salah satu yang paling merugikan negara. Sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, serta pengusaha kaya di Pantai Indah Kapuk, yaitu Helena Lim. Berdasarkan audit BPKP, total kerugian mencapai 300 triliun lebih, yang terbagi dalam beberapa komponen, yakni penyewaan alat pengolahan timah ilegal sebesar 2,28 triliun, pembelian biji timah dari tambang ilegal sebesar 26,6 triliun, dan kerugian lingkungan beserta biaya pemulihan sebesar 271 triliun. Menurut kamu bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau info ini bermanfaat, jangan lupa klik suka biar makin banyak orang yang tahu.